kuat ya, pasti nanti ada duit datang. Padahal sebenarnya saya belum bisa melepaskan kesedihan terhadap kekurangan uang itu. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah di hari ke-6. Ini di hari yang di mana kita materinya adalah menerima diri. Jadi kita menerima kelebihan dan kekurangan kita sebagai bagian dari proses. Nah, ini adalah afirmasi untuk penerimaan. Nah, jadi dengan penerimaan ini, ketika kita bisa menerima diri kita yang sering mengatakan, "Oke, aku layak, aku pantas bahagia, aku layak dan aku pantas untuk berkelimpahan." Nah, terkadang ya, terkadang terkadang kita afirmasi, tapi kita itu karena satu untuk membohongin diri sendiri atau memang untuk afirmasi penerimaan untuk kita merilis semua luka-luka kita. Kekurangan-kekurangan kita kan sering kita membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Contoh, ketika lagi kepepet, saya bisa melakukan ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu dalam artian saya sering membohongi diri dengan seperti saya sedih nih karena anggaplah saya sedih nih karena nggak ada uang, ya. Nah, ketika saya sedih nggak ada uang itu, saya selalu mengafirmasi diri dengan cara melakukan kebohongan ya, dengan afirmasi kuat ya, pasti nanti ada duit datang. Pasti ada duit datang. Padahal sebenarnya saya belum bisa melepaskan kesedihan terhadap kekurangan uang itu. Jadi cara satu-satunya adalah ketika kita melihat kekurangan kita ini, itu kita jadikan sebagai acuan untuk dilepas. Kekurangan, kayak contoh dulu kekurangan saya adalah saya nggak berani tampil di depan umum, apalagi amit-amit ya, lewat Zoom aja, saya selalu menutup diri, saya menutup kamera, karena belum siap saya untuk tampil. Nah, tampil hanya pada orang-orang yang tertentu saja. Maksudnya tampilkan muka ya. Saya nggak berani dipublish muka saya dulu. Akhirnya, kekurangan saya kan berarti ada sesuatu yang terjadi dengan diri saya. Kenapa saya takut untuk menampilkan wajah? Nah, akhirnya saya menulis dengan cara itu saya rilis, saya lepaskan gitu kan. Nah, dari dengan lepasan itu, saya akhirnya sampai sekarang di mana kekuranganku yang dulu menjadi sebuah kelebihan. Siapa tahu sekarang bunda-bunda Pak Arman, Pak Lutfi, di mana kekurangan uang, di sini kita belajar untuk membenahi diri kita, membenahi pola pikir kita, lalu melakukan afirmasi penerimaan diri, ya. Prosesnya apa nanti? Ketika kita sudah belajar dari kekurangan ini, dan akhirnya kita nanti berkelimpahan dalam materi, kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa membantu setidaknya, oh ini aku berbagi, bisa berbagi sama si A, si B, si C yang lagi membutuhkan. Itu. Jadi, kadang-kadang apa yang sering kita dapat, apa yang sering kita rasakan adalah sesuatu anugerah yang tanpa kita sadari. Contoh, kelemahan yang awal-awal ingat nggak Bunda Julia bilang,
Saya tuh sudah biasa mengetik, sekarang saya disuruh menulis rasanya tuh eh, tulisannya tuh kurang nyaman gitu kan. Nah, itu kan ada sebuah kekurangan. Kelebihannya dari Bunda Julia apa? Kekurangannya dia nggak suka menulis. Kelebihannya apa? Dia seorang penulis loh. Penulis jurnal. Memang menulisnya dari laptop. Itu adalah sebuah kelebihan. Nulis buku juga. Menulis buku, iya, Tapi sekarang saya udah enak kok nulis tangan. iya. Misalkan diri lagi tadinya tuh sakit. Sakit, pegel, sakit. Biasa. Ya sedikit pegel tapi udah biasa lagi. Jadi semua itu membuktikan juga bahwa kebiasaan itu bisa diubah gitu. Ini soal sederhana aja, soal nulis aja Mm-mm, gitu. Tahu nggak? Mm-mm, gitu. betul, Senang saya. Senang saya bisa. Itu membuktikan bahwa saya bisa mengubah diri saya. Itu soal tulis tangan aja. Nanti yang lain-lain juga begitu. Yang lebih, benar. ya. Dilanjutkan saja. Oh iya, 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 iya. Emosi-emosi negatif yang udah mengerak. Iya, Bersihin kayak panci. Kayak panci benar-benar. gosong. Ya kan? Kayak panci gosong kan susah bersihinnya gitu. Tapi jadi saya ini panci gosong yang mau membersihkan diri. Iya, panci gosong atau mungkin besi berkarat kita ya. Iya, betul, betul. Nanti efeknya apa, atau nggak sih? Karena kalau kita masih tetap stay di panci gosong dan besi berkarat itu, efeknya adalah nanti tubuhnya kita pasti ada aja yang penyempitan, Iya, mengalami betul. sakit, ini penyempitan itu. Karena itu Iya, kita simpan, kita masih stay di zona penderitaan itu sendiri. stuck bukan stay stuck. Iya, stuck. Ya enggak? Nyaman, Gitu. nyaman sekali dengan di zona itu. Iya, ya. Saya juga sekarang ngerasa sakit-sakit tubuh gitu ya, badan saya lebih menyeluruh, tapi saya dan lelah rasanya gitu. Tapi saya Lelah itu baca karena itu kan sudah dilepas, Bun. proses, jadi saya merasa itu proses pelepasan itu. Mm-mm. Lelah dan pegal-pegal itu. Jadi saya menyadarinya, ya nggak apa-apa deh gitu. Sebenarnya saya juga ada perasaan, duh capek juga nih tiap pagi ikut acara ini. Tapi saya nggak mau give up. Saya mau terus sampai sampai tuntas. Soalnya ya tanggung gitu. Ya harus gitu. Saya betul-betul bertekad untuk mau memperbaiki diri saya gitu. Betul. Kalau dulu kan, kalau dulu kan kita masih di zona penderitaan. Sekarang kita ini ada di zona di mana apa yang kamu lakukan, kamu pikirkan, kamu rasakan, kebahagiaan, membantu ini, itu akan buat kamu akan bagus kok. Oke, kita sekarang langsung gini aja ya. Kita langsung latihan aja ya meditasinya. Sekarang kita cari posisi meditasi yang rileks, yang nyaman. Kita mau duduk atau bersandar atau mau tiduran, silakan. Tapi jangan hanyut dengan kenyamanan di posisi teman-teman. Kita cari posisinya, kita tarik nafas panjang, kita olah nafas kita terlebih dahulu. Kita tarik nafas panjang, kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Kita tarik nafas panjang lagi, kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Sekali lagi, kita tarik nafas panjang lagi, kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Ingat, kita berikan senyuman di bibirnya kita. Usahakan dahi jangan berkerut, tersenyum selebar-lebarnya. Buat hati kita bersuka cita, penuh dengan sukacita.
Olah nafas kita, tarik nafas dan hembusan nafas. Tubuh kita rileks, sangat rileks. Kita tarik nafas lagi dan hembusan nafas. Semua rasa sakit yang ada di bagian kepala, rileks. Rasa sakitnya memudar dan rileks, sangat-sangat rileks. Kita tarik nafas lagi. Kita masuk ke daerah dada kita. Rileks, sangat rileks. Dada ke perut, rileks dan sangat rileks. Sekarang kita fokus dengan satu kekurangan kita. Mungkin kekurangan kita adalah kita orangnya selalu hanyut dengan perasaan. Atau mungkin kita melankolis, nonton saja kita sedih ketika ada film kesedihan. Lalu ketika kita nonton ada film tertawa, kita bisa hanyut dengan tertawa itu. Oke, kita fokus dengan satu kekurangan kita. Sekarang munculkan rasa kekurangannya itu. Apakah kita melankolis, apakah kita memang maksudnya lebih berperasaan, perasaannya terlalu peka, atau mungkin kita malas, atau mungkin kita apapun kekurangannya kita fokus, kita lihat malas kita, atau kita lihat perasaan kita yang terlalu larut dengan kesedihan itu, di mana karakter kita mungkin mudah, mudah untuk sedih. Kita lihat kekurangan kita di dalam diri kita, sadari, amati. Sudah kita sadari dan amati, syukuri, syukuri akan kekurangan kita, berterima kasih pada diri kita
Karena kita masih ada kekurangan ini, di mana kita setelah kita menyadari dan bersyukur ini, kita bisa tahu kekurangannya kita, dan kita bisa mengubah sebuah kekurangan itu menjadi mukjizat keajaiban di dalam kehidupan kita. Atau bisa juga teman-teman, ketika kita sudah tahu kekurangan kita, lakukan pujilah diri kita sendiri. Hai, kita sebutkan nama kita. Kamu hebat. Kamu bisa menyadari kekuranganmu ini. Kamu hebat. Kamu bisa menyadari kekuranganmu ini. Dan kamu hebat, sayang. Karena kamu sudah bisa menyadari kekuranganmu ini. Kamu hebat, kamu kuat menghadapi semua masalah akibat kekuranganmu ini. Terima kasih ya, wahai tubuhku. Terima kasih. Sekarang setelah kita berterima kasih dan bersyukur akan keadaan dari kekurangan itu, senyumi diri kita. Berikan diri kita senyum yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah. Rasakan ketika kita tersenyum, energi kita meningkat. Insya Allah, value kehidupan kita pun akan meningkat. Tersenyum pada diri sendiri. Tersenyum dengan sukacita. Oke, setelah kita melakukan meditasi 3S untuk kekurangannya kita, kelebihan kita pun kita akan melakukan meditasi saat ini. Kita bayangkan dan rasakan, ini saya minta rasakan dengan penuh sukacita kelebihan kita. Contoh, oh saya selalu punya niat ingin membantu banyak orang. Buat dan bayangkan itu di mana kita sedang membantu, mungkin kita memberikan dana ke panti asuhan, lalu mungkin kita berdonasi untuk ke pengemis atau ke panti jompo. Bayangkan, cetak semua kebaikan yang sudah kita buat, rasa bahagia kita akan kelebihan kita ini. Bayangkan, rasakan, sadari. Wah, aku ternyata sejauh ini aku bisa membantu orang. Ayo, kelebihan banyak. Yang kita sekarang sadari, syukuri. Saya minta kelebihan ini untuk dirasakan. Anggap kita berikan kita teori bibit unggul. Ketika rasa kelebihan ini kita tanam, 1 menit aja kita rasakan kelebihan kita. Berarti kita sudah menanam 60 bibit unggul kebaikan. Sesuatu yang bagus kita pun juga tanam.
Rasakan terus selama 1 menit ke depan. Atau mungkin teman-teman merasakan punya kelebihan, saya punya kelebihan memasak. Atau mungkin saya punya empati. Bayangkan ketika kita empati pada orang lain, atau empati atau simpati pada orang lain, itu adalah sesuatu hal yang baik, dibayangkan dan dirasakan. Rasakan dan bayangkan dengan sukacita. Sekarang kita syukuri, kita berterima kasih kembali pada diri kita. Terima kasih akan kelebihan kita ini. Terima kasih karena sudah sering banget memiliki niat untuk membantu orang lain dengan kelebihan yang kita miliki. Kita tarik nafas panjang. Untuk mengakhiri meditasi kita, kita tarik nafas panjang. Lalu kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Sekarang kembali tarik nafas panjang lagi. Lalu kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Kita tarik nafas panjang lagi. Lalu kita hembuskan secara perlahan-perlahan. Meditasi kita selesai. Oh ya, Masih ada energinya, gosok-gosok dulu di tangan nih. Semakin panas ya, dengan gosok-gosokan ini makin panas terus. Usap nih ke sini nih, ke badan, ke kaki. Ini kenapa kita harus usap-usap seperti itu dan gosok ke tangan agar energinya di dalam tubuh kita tuh memancar. Ya, oke, silakan Kak Emma. itu Ci waktu tadi kan disuruh senyum tuh. Padahal kan udah nggak larut sama kejadian-kejadian. Tapi di mata kanan tuh ada setitik gitu kayak nangis, tapi Itu bukannya sedih gitu. Kenapa itu ya? itu pelepasan. Pelepasan Tadi, karena tubuhnya kita tuh sudah bersuka cita melepas. Kak Emma sudah. hmm, Jadi sekarang puji diri sendiri karena sudah hebat, sudah mau melepas semua itu. ya. Jadi tadi 2 kali senyum. Nah, senyum kedua juga sama keluar lagi gitu air mata, tapi setitik aja gitu. Yang Setitik kanan, di sini biasanya, hmm, di pinggiran mata iya. biasanya. Di sini nih, jadi kerasa aja gitu basah, tapi cuma setitik doang. Heeh. Makasih Iya, Ci. sama-sama Kak Emma. Ada yang mau ditanya? Ci, Ya, itu tadi yang cakra tenggorokan tadi caranya gimana tadi diulang bisa dulu nggak Ci? Untuk ini saya ada tenggorokan itu berarti kan saya suka membohongi diri saya berarti ini. Saya berpikir apa sih
yang membuat kamu ini sakit tenggorokanku, maafkan aku jika aku salah kata, salah mencerna gitu. Pak Lutfi, saya jawab ya, begini Pak Lutfi. Sebenarnya itu proses di mana Pak Lutfi itu sebenarnya dulu-dulu mungkin membohongi diri sendiri. Contoh, mungkin kesel sama anak, kesel sama istri, atau kesel dengan keadaan gitu, ya kan? Nah, Pak Lutfi nggak bisa mengeluarkan itu, Iya, iya, benar. ya. Iya, Ketika Pak benar. Lutfi nggak bisa mengeluarkan itu, jadi Pak Lutfi ketemu sama istri, ketemu sama anak, ya udah aku nggak marah kok. Padahal dalam hati itu udah mendongkol. Itu bohong. Iya, benar. Benar. Jadi nanti ini memang terasa panas, sakit banget gitu. Lebih sering sakit ininya, sakit tenggorokannya. Kalau biasanya kalau orang batuk itu mungkin bisa 6 bulan sekali atau berapa apa 4 bulan lah, 4 bulan sampai 6 bulan sekali gitu kan. Kalau memang biasanya pergantian cuaca ya. Kalau umpamanya sakit itu. Nah, ini bisa lebih sesering kalau umpamanya kita memang sering banget membohongi diri kita sendiri. Coba aja pegang tenggorokannya. Aku menyayangimu, aku mencintaimu, mulai hari ini dan seterusnya aku tidak akan membohongi diriku sendiri. Itu aja. Coba ya. Ya, seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi, ayo dilakukan. 3S terus ini selama ini tinggal besok aja nih 3S. Tapi kalau umpamanya nanti di hari ke-8 ke berikutnya itu mau melakukan 3S nggak apa-apa. Karena dengan di hari ke-8 sampai ke hari 14 itu kita fokus kita sudah menarik kebelimpahan. Nah, di sini kenapa saya menekankan terus untuk 3S biar mungkin yang kayak Kak Emma itu ada setitik air mata di mata gitu kan. Itu sebenarnya membuat apa namanya? Pelepasan. Itu terjadi karena pelepasan. Karena tubuh kita sudah bersuka cita sehingga itu lepas ada air mata yang keluar tapi bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Nanti pas waktu di hari ke-8 sampai di hari ke-14 di sana itu kita akan menarik keberlimpahan. Jadi kalau sudah kita lepas nih, semua isi di hati kita lepas. Jadi yang kita berlimpah itu tidak akan hilang lagi. Itu akan tersimpan. Jadi anggap pelepasan itu setelah kita lepas ini tubuhnya kita ini sudah kosong, lepas dia keluar semua, ya. Nanti tinggal kita isi di hari ke-8, isi lagi dengan keberlimpahan apa yang kita inginkan mungkin dari eh, finansial atau di jodoh kita seperti itu. Ikan akan terisi. Jangan sekali-sekali kita belum melepas lalu kita menarik keberlimpahan, yang terjadi adalah kita kebocoran paling hebat nanti terjadi. Mungkin kita yang terjadi paling sering itu selalu kata-katanya itu adalah uang itu datang banyak Ci, tapi keluarnya juga banyak. Nah, itu berarti di dalam diri kita masih ada luka atau mental block atau trauma yang masih belum keluar. Berarti dengan kata lain, tubuh kita tuh masih masih ada isinya, masih belum kosong. Jadi kalau sudah kosong itu akan mudah. Energi-energi uang itu akan ada di sekitar kita dan kita mudah menangkap energi itu. Betul, betul Kak. Itu saya sendiri mengalami Kak. Pernah saya kan curhat sama Kakak. Mm-mm. Mudah mendapatkan uang, tapi mudah juga gitu untuk keluarnya. Mm-mm. Karena itu masih ada simpan, ada ganjalan. Betul Kak. Sama lah seperti kayak kita di dalam gelas gitu. Ada es batunya, es batunya tuh es top itu ya, eh, es batunya tuh sudah penuh di gelas, tapi kita paksa untuk masuk es batu yang lain. Ya lama-lama kan ini nggak bisa masuk, malahan eh, melebar, meluber gitu kan, seperti itu. Wah, sekarang namanya sudah bukan Lena lagi, Lady Diana. Ayo, yang lain ada yang mau ditanya nih? Atau
Ngakak, aku ngakak. Iya Ci, aku mau nanya. Tadi karena memang nggak bisa fokus karena di jalan. Jadi yang hari ini tuh tugasnya menulis kelebihan dan kekurangan. Ya, Kalau kemarin tuh bedanya potensi ya. ya, yang kemarin kan potensi, skill. Oh, skill. Berarti Beda kalau loh sekarang ini skill. kelebihannya apa ini? Contoh gitu. Kalau kemarin kan kurasa itu udah merupakan kelebihan yang aku punya tuh. Skill loh, skill. Skill itu aku bisa nyanyi, bisa Oh, masak. itu Nah, sekarang kelebihannya Mbak Lady kayak bisa, profesi lah ya gitu ya. ya, profesi. Kalau yang Kalau oke. yang Sekarang, kelebihan sekarang ini Heeh. adalah rasa. Umpamanya contoh, oh aku pede, aku orangnya pede. Oh, Jadi itu yang dikembangkan. Oh, aku nih orangnya optimis, ya kan? Kan kita oke optimis oke. semua. Oh iya Optimis iya iya, semua. harus Tahu kan harus. kenapa optimis semua? Sudah Iya. tahu lagi sakit. Yuk, bisa, bisa, bisa. Itu mah bohong, bukan optimis. Kan Cici kan. Nah. Ini seperti Oke, itu kan, berat. anggap kita eh, optimis gitu kan. Oke, jadi kayak kayak suka pura-pura itu juga berarti itu yang kekurangannya ya. iya, betul. Oh iya, Ci, saya itu kan ada apa ya, tiroid, kelenjar tiroid tuh. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah membesar. Dia posisinya masih segitu, segitu aja. Nah, itu maksudnya gimana ya, Ci ya? Itu sekarang tinggal di ini aja, dielus aja tuh si tiroid itu, si benjolan tiroid itu. Mm-mm. Langsung bilang, aku selama ini bohong ya, pura-pura bahagia ya. Sekarang, yuk kita ini yuk, kita benar-benar Bahagia saya beneran yuk. lepaskan pura-pura bahagia ini yuk, gitu aja. Oh, oke oke siap berarti. Nanti biasanya itu akan tubuh tuh ketika kita benar-benar sukacita ya, itu merespon dan benjolan itu akan semakin mengecil, mengecil banget gitu. Iya iya oke baik Ci. Ya tapi memang dia tidak tidak membesar ya Ci ya karena kan selalu kontrol ya setiap 6 bulan. Iya. Alhamdulillah sehat. Cuma sekali waktu itu pas saya lagi drop terus hatinya lagi carut marut gitu kan itu dia berpengaruh ternyata. Jadi Oh, apanya itu kemarin hormon dia itu sempat saya hampir disarankan operasi waktu itu karena akhirnya saya dikasih obat 1 minggu, dibilang kalau 1 minggu tidak ada perubahan. Nah, saya kan selalu minum obat, saya ikhtiarnya yang lain. Jadi saya menenangkan diri, terus saya baca Al-Fatihah, saya minum airnya begitu kan. mm-mm. Keyakinan itulah gitu. Alhamdulillah dia tidak bereaksi lagi sampai sekarang gitu. Udah 4 tahunan itu yang habis reaksi itu. Sekarang udah cooling down lah dia, santai aja, tenang aja gitu. Nggak ada masalah gitu, nggak pernah sakit. Cuma ya itu memang masih ada benjolan itu gitu. Nggak Cuma nggak apa-apa. membesar gitu ya, nggak Mm-mm. membesar. Nah, terkadang Oke. kita gini, Mm-mm. buat yang ada benjolan gitu kan, mungkin ada benjolan atau kanker, terkadang dia benci dengan benjolan itu. Oh, Padahal sebenarnya itu adalah benjolan benjolan apapun gitu kan, mau kanker, mau tumor, itu adalah mm-mm. bagian dari kita yang kenapa kita membuat diri kita susah, sedih. Itu Iya, kesedihan, dendam, benci, kemarahan itu tersimpan di dalam tubuh iya. kita, jadinya benjolan. Oke, benar itu. Kemungkinan itu mungkin kesedihan yang trauma luka batin masa kecil sih kalau itu. Iya. Kemungkinan benar itu sih. Sekarang ketika kita lepasin itu, kita Mm-mm. cintai lagi itu si si benjolan itu, Jangan aku dong. mencintaimu, itu beneran Mm-mm. benjolan itu akan sirna. Ini Jangan terjadi ya. sama sahabat saya sendiri. Oke, Dia oke. Baik. kanker, dia kanker sudah stadium 4, kanker paru-paru menjalar ke Mm-mm. otak. Di otak juga stadium 4, di paru-paru juga stadium 4. Akhirnya saya korek-korek dan akhirnya dia tak bilang ini, udah lepasin kemarahanmu dengan si mertua. Akhirnya bener, dia lepasin, habis itu apa lagi nih? Nah, habis itu dia bilang, cintai kankermu. Dia marah tuh sama saya waktu kemarin. Mm-mm. Ngapain ini sakit disayang-sayang, malahan disuruh dipuji-puji, dicintai lagi ini penyakit kanker kan kamu lucu ya, kamu aneh gitu saya. Tak bilang Serem jadi. lakukan aja. Nah, nanti malah aku jadi kanker beneran, maksudnya lebih banyak kanker gitu. Lebih parah. Lebih parah. Enggak, aku bilang gitu. Coba. Akhirnya benar yang terjadi ketika dia melakukan itu terus. Ini sudah hampir 1 tahun dia terus melakukan itu. Sekarang itu dia ngomong gini, setiap dia kontrol ke dokter, Mm-mm. dia bilang, ya itu sekarang benjolanku Oh, kecil udah berubah ya. sudah kecil banget. Masih Baik ada, sih. tapi memang kita kan memang tubuhnya kita ini semuanya sebenarnya Punya di dalam tubuh tumor. ada sel kanker Sel kan. kanker, yo ya. Apakah aktif atau tidak itu aja. Iya. Dengan rasa itu sukacita dan kita cintai tubuh kita, cintai apa sakitnya kita, itu benar-benar akan sirna kok. Oke.